Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan berpikir dari tim kontra yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Kelvin Nugraha sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi. Dewan Juri, kami sangat mendukung penuh musik kita pada kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas meningkatnya kecanduan digital pada remaja. Dewan Juri, kecanduan digital pada remaja bukan hanya kasus sepele saja atau kasus satu atau dua rumah saja. Namun, hal ini menjadi kasus nasional, yaitu kasus kesehatan publik mental nasional. Dewan Juri, kita hari ini melihat jutaan remaja mengalami gangguan stres, gangguan tidur, dan lain-lain gangguan kesehatan akibat mereka terlalu kecanduan dengan gawai mereka. Dewan Juri, apabila suatu sumber daya manusia atau SDM suatu negara tersebut terganggu, maka keselamatan dan masa depan generasi muda mutlak berada di tangan negara. Dewan Juri, kami membawakan dua argumen mengapa hal ini sangat penting untuk dibahas. Yang pertama, mengenai asimetri kekuatan. Dewan Juri, hanya negara yang mampu melawan atau melakukan regulasi terhadap korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan orang tua kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami atau tidak mempunyai kekuatan secara hukum untuk melakukan regulasi-regulasi tersebut. Buktinya apa? Kalau kita lihat dari data WHO menetapkan bahwa gaming disorder sebagai gangguan kesehatan mental secara resmi. Dewan Juri, negara-negara seperti negara Cina berhasil menekan angka kecanduan game online mereka dengan cara membatasi jam bermain game online mereka hanya dalam 3 jam dalam seminggu. Dewan Juri yang terhormat, beralih kepada argumen saya yang kedua mengenai ketidakseimbangan kebijakan. Pemerintah terus gencar membangun internet cepat lah, internet 5G lah, dan lain sebagainya. Namun, mereka gagap dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pada kalangan remaja. Dewan Juri yang terhormat, hal ini sangat penting bagi remaja tersebut. Karena apabila tidak diberikan edukasi, maka kita bisa kehilangan arah, bisa kecanduan, dan lain-lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, data dari APJI menunjukkan bahwa penetrasi remaja Indonesia dari umur 13 sampai 18 tahun mencapai 98%. Namun, angka ini tidak diikuti dengan level membaca digital kita yang hanya berada di level sedang. Dewan Juri, tim kontra pasti akan mengatakan bahwa hal ini adalah kesalahan orang tua itu sendiri atau bahkan kesalahan para remaja itu sendiri. Namun, hal ini menunjukkan gagal dalam cara berpikir mereka. Dewan Juri yang terhormat, kalau kita mengikuti apa pikiran tim kontra, bahkan hal ini berarti kita menyuruh para orang tua tersebut untuk melawan company besar atau perusahaan-perusahaan besar. Dewan Juri yang terhormat, apa kesimpulan yang bisa kita tangkap dari hal tersebut? Yang pertama, kita tidak boleh menyuruh orang tua karena mereka tidak memiliki kekuatan secara hukum. Dan apabila negara yang melakukan digitalisasi, maka negaralah yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh itu. Saya Kelvin Nugraha sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Tim kami sangat bangga mendukung mosi ini. Terima kasih. Yang terhormat serta rekan-rekanku yang berbahagia, saya Prihaningrum Nindri Astuti dari SMA Negeri 1 Jelai, pembicara kedua Tim Pro, ingin menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam regulasi kecanduan digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan mutlak bagi masa depan bangsa. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang ditekankan pada pembicara pertama bahwa orang tua tak punya kuasa untuk melawan algoritma manipulatif teknologi, sehingga pemerintah juga harus turun tangan menggunakan undang-undang untuk memaksa korporasi melindungi anak-anak. Hal ini sudah dibuktikan melalui adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjadi landasan hukum bahwa negara wajib menjamin hak anak atas
perlindungan dari segala bentuk pengaruh yang membahayakan tumbuh kembangnya. Kecanduan digital yang merusak kesehatan fisik dan mental adalah ancaman nyata yang menuntut kehadiran regulasi negara. Baik begitu, dan terhormat, memasuki pada poin kedua, saya akan menjelaskan bahwa data medis pernah mengatakan sejak tahun 2010, Journal of Abnormal Psychology mencatat lonjakan angka depresi dan kecemasan remaja sudah mencapai 70%. Hal ini memperkuat dugaan mengenai adanya hubungan erat penggunaan teknologi tanpa batas dengan memburuknya kondisi kesehatan mental generasi saat ini. Baik begitu, dan terhormat, memasuki poin ketiga, yaitu adanya realitas lapangan. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan penetrasi internet di kalangan remaja Indonesia sudah menyentuh 99%. Angka ini sudah memasuki alarm bahaya. Namun, pemerintah Indonesia masih minim melakukan intervensi untuk menyeimbangkan penetrasi masif tersebut. Dewan Juri yang terhormat, jika lawan tim kontra mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, maka hal tersebut patut dipertanyakan bahwa negara bisa menetapkan batas usia untuk merokok dan berkendara demi keselamatan publik. Sedangkan untuk adiksi digital yang secara klinis merusak mental generasi masa depan, negara justru tidak melakukan intervensi. Baik begitu, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah saya tekankan tadi bahwa hukum sudah mewajibkan, data medis sudah memperingatkan, dan fakta lapangan sudah membuktikan bahwa intervensi pemerintah adalah kebutuhan yang mendesak. Tanpa regulasi yang tepat, kita membiarkan generasi ini menuju kerentanan. Oleh karena itu, saya Prihaningrum Indri Astuti tetap berdiri teguh pada mosi hari ini. Terima kasih. Akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Hudori sebagai pembicara ketiga. Tim kami mendukung mosi kali ini karena semakin berkembangnya teknologi, maka akses terhadap dunia digital akan terasa semakin mudah bagi siapa saja, termasuk para remaja. Sayangnya, kemudahan dalam mengakses dunia digital ini seringkali berubah menjadi kebiasaan yang berlebihan sehingga berujung pada kecanduan. Yang mana kecanduan digital ini sangat berdampak pada para remaja, di antaranya gangguan pola tidur dan depresi. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas meningkatnya masalah ini. Jikalau tim kontra mengatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab, maka akan menambah beban anggaran secara berlebihan untuk biaya pengawasan dan lain-lain. Justru sebaliknya, mencegah lebih murah daripada mengobati. Jika kecanduan digital ini dibiarkan terus-menerus, maka biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah akan jauh lebih besar. Salah satunya adalah biaya untuk menangani gangguan kesehatan fisik dan mental, hingga menurunnya kualitas sumber daya manusia, yang mana ini akan berdampak pada produktivitas negara. Kembali kepada poin utama saya, yang pertama, hanya pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menangani masalah ini secara merata ke seluruh wilayah. Seperti yang kita ketahui, pemerintah mempunyai jangkauan yang luas dan sumber daya yang cukup untuk menangani dan menghindari kecanduan digital yang dialami oleh para remaja. Dan selanjutnya, pemerintah bisa mengedukasi para remaja bagaimana cara menggunakan digital secara bijak dan benar. Selanjutnya, pemerintah juga bisa menyediakan lebih banyak kegiatan yang lebih positif, seperti ruang olahraga dan ruang berkarya. Jika pemerintah mempunyai alternatif yang lebih menarik dan bermanfaat, maka remaja secara alami mengurangi penggunaan digital secara berlebihan. Poin yang kedua, masalah ini sudah berdampak luas dan menjadi kepentingan umum. Data dari CDC, WHO, dan Riset Kesehatan Indonesia membuktikan semakin lama waktu penggunaan digital, maka semakin tinggi resiko gangguan kesehatan. 27% remaja yang menggunakan digital lebih dari 4 jam per hari mengalami gejala kecemasan, dan 54% remaja mengalami gangguan tidur, serta menurunnya prestasi belajar dan kemampuan bersosialisasi. Jika ini dibiarkan terus-menerus, maka kualitas sumber daya manusia akan menurun secara drastis. Sebagai pengelola kepentingan nasional, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masa depan bangsa. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah
untuk mengawasi, mengatur, dan mewajibkan kepada penyedia layanan untuk menerapkan fitur perlindungan pengguna muda guna mencegah risiko kecanduan digital. Dan yang ketiga, pemerintah menjamin perlindungan yang setara bagi semua remaja. Tidak semua keluarga memiliki waktu, pengetahuan, atau kondisi yang sama untuk selalu membimbing anaknya. Jika hanya mengandalkan usaha masing-masing, maka akan timbul kesenjangan, di mana hanya sebagian anak yang bisa terlindung dengan baik dari kecanduan digital. Oleh karena itu, pemerintah sangat dibutuhkan agar perlindungan dapat diberikan secara merata, baik untuk remaja di kota maupun di daerah terpencil. Hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa perlindungan bagi pengguna muda harus diterapkan secara adil dan menyeluruh bagi seluruh remaja di Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Jurnalis terhormat serta rekan-rekan berpikir yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Kelvin Nugraha sebagai pembicara penyimpul pada hari ini. Debat hari ini sebenarnya sederhana. Ini adalah pilihan antara kita membiarkan keluarga kita berjuang sendirian atau meminta negara memberikan bantuan untuk hadir sebagai pelindung. Mari kita lihat dalam dua titik benturan dalam debat ini. Yang pertama mengenai pertarungan yang tidak adil. Orang tua melawan raksasa digital. Tim oposisi bersikeras bahwa kecanduan digital ini adalah hanya masalah keluarga saja atau masalah dalam rumah dan pola asuh. Namun, mari kita jujur, menyerahkan masalah ini kepada orang tua atau pola asuh di rumah adalah bentuk ketidakadilan. Orang tua kita dipaksa bertarung melawan korporasi teknologi bernilai miliaran dolar yang menggunakan algoritma super canggih untuk membuat anak-anak kecanduan. Orang tua kita tidak bisa mengubah algoritma, orang tua kita tidak bisa membuat undang-undang. Senjata itu hanya dimiliki oleh satu pihak, yaitu pemerintah. Jika negara bisa mengatur batas usia rokok dan berkendara demi keselamatan publik, mengapa negara angkat tangan dalam urusan adiksi digital? Poin saya yang kedua mengenai antara data nyata dan perampian. Tim oposisi mencoba menutup mata dari kenyataan. Padahal pembicara 1 dan pembicara 2 kami sudah membawa bukti nyata. Yang pertama mengenai secara medis. Lonjakan depresi remaja hingga 70% dan status gaming disorder yang diterapkan oleh WHO adalah bukti bahwa ini krisis kesehatan, bukan hanya sekedar malas saja. Yang kedua mengenai secara hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas, mandatnya jelas. Negara wajib melindungi anak dari hal yang merusak tumbuh kembangnya. Ketika internet sudah diakses oleh 98% remaja kita, absennya regulasi adalah bukti bahwa pemerintah gencar membangun infrastruktur tapi gagap dalam mengedukasinya. Dewan Jurnalis terhormat, kesimpulannya adalah Dewan Jurnalis, tim oposisi menawarkan jalan lepas tangan yang utopis, sementara tim afirmasi menawarkan solusi nyata, tegas, dan sistematik. Hukum mewajibkan data medis memperingatkan, dan data realitas lapangan sudah membuktikan. Demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa, tidak ada pilihan lain. Pemerintah harus bertanggung jawab. Maka dari itu, kemenangan jelas berada di pihak tim afirmasi. Terima kasih.